Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Masih pembahasan kita di surat Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
Baik, sampai ayat 23 dari ayat 21 surah Ibrahim. Kita kembali ke ayat 21. Wa barazu lillahi jami'an. Wabarazu, dan mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Faqala du'afa'u, lalu orang-orang yang lemah berkata, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya kami dulu adalah pengikut-pengikut kalian. Begitu kata mereka. Kita lihat maknanya ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mauqif atau saat hisaban nanti dan yang ada setelahnya, min istiqrari ahlin nari fin nar wa ahlil jannati fil jannah, yaitu ditetapkannya ahli neraka di dalam neraka dan ahli sorga dimasukkan ke dalam sorga. Gitu. Yuqarriru mabda'al wahyi wa tauhid wal ba'sa al-akhir bi adillatin la turaddu. Nah, ayat-ayat ini intinya adalah ingin menetapkan tentang prinsip-prinsip adanya wahyu, tentang tauhid, tentang adanya hari kebangkitan dengan bukti yang tidak dapat ditolak dan dibantah. Begitu. Maka Allah Ta'ala berfirman di ayat yang tadi, wa barazu lillahi jami'an, dan mereka semua keluar untuk menemui Allah semuanya. Ay kharajat al-bashariyah min quburiha mu'minuha wa kafiruha salihuha wa fasiduha, yaitu keluarlah semua manusia dari kuburnya nanti, baik yang beriman ataupun yang kafir, apakah orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang rusak akhlaknya, semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Faqala du'afa, maka berkatalah orang-orang yang lemah. Ad-du'afa yang dimaksud adalah al-atba', yaitu orang-orang yang waktu di dunianya senang menjadi pengikut. Nah, itu para pengikut ya, ikut-ikutan, senangnya ikut-ikutan saja. Pokoknya rame ke sana, rame ke arah yang lain, ikutan. Itu al-atba'. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, yakni ar-ru'asa, para pemimpin, wal muwajjahuna linnasi bima ladaihim min quwwatin wa sultan, serta orang-orang terkemuka waktu di dunianya karena mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Gitu. Jadi nanti orang-orang yang menjadi pengikut para penguasa di dunia akan berkata kepada mereka yang diikutinya. Apa perkataannya? Inna kunna lakum taba'an.
kami itu dulu waktu di dunia adalah pengikut kalian loh. Gitu, ya. Pengagum kalian lah. Bahkan atba'an fi aqaidikum wa ma tadinuna bih. Termasuk mengikuti akidah-akidah kalian, mengikuti agama kalian. Begitu maknanya itu. Dulu kami kan simpatisan loh, ya. Dulu kami kemana-mana itu mengkampanyekan kalian loh. Nah, gitu maknanya tuh, lilladzina istakbaru, ya. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Lalu apa yang ditanyakan ketika mereka mengaku kalau mereka itu pengikut para pemimpin itu dulu waktu di dunia? Lihat lanjutannya apa yang mereka tanyakan. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Dapatkah kalian menghindarkan kami dari azab Allah sedikit saja? Ini yang ditanyakan. Mereka berharap bahwa orang-orang yang diikutinya waktu di dunia bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Itu maknanya, Pak, ya. Jadi mereka mengatakan, fahal antum mughnuna anna min azabillah. Dapatkah kalian menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit saja? Ai fahal yumkinukum an tarfa'u anna ba'dal azab. Mungkinkah bagi kalian melepaskan kami dari sebahagian azab ini? Karena kami dulu waktu dunia adalah pengikut kalian. Tolonglah. Gitu berarti kan? Wah, sudah banyak dulu berkorban waktu di dunia itu. Sampai rela dihina-hina orang juga. Nggak apa-apa. Yang penting yang didukungnya itu tetap maju. Insyaallah, hati-hati dong, Pak, ya. Kita itu mendukung siapa? Jangan salah memberikan dukungan. Kalau yang kita dukung memang bukan orang yang layak dan pantas untuk kita dukung. Ikutilah orang-orang baik. Ya, ikutilah orang-orang baik. Jangan mengikuti pendapat seseorang hanya karena kamu menyukai orang itu. Nah, ini pesan dari ulama mengatakan begitu, Pak. Jangan mengikuti pendapat seseorang hanya karena kamu menyukainya. Dan jangan kamu menyelisihi pendapat seseorang hanya karena kamu tidak menyukainya. Jadi apa maksudnya? Respek yang kita tunjukkan itu kepada siapapun jangan didasarkan kepada perasaan suka atau tidak suka. Penilaian baik dan buruk, salah dan benar, jangan pakai perasaan. Karena suka dan benci itu perasaan yang terkadang bisa membutakan seseorang dari melihat kebenaran secara jernih. Karena kalau sudah patokannya suka, udah pokoknya saya suka dia, mau benar mau salah, udah pokoknya didukung saja terus, gitu. Mau lurus, mau menyimpang, mau adil, mau zalim, udah pokoknya saya suka sama dia. Hati-hati itu makanya, ya. Jangan berdasarkan apa? Perasaan. Kenapa? Nanti kita lihat kira-kira yang diikuti ini nanti bisa nggak menyelamatkan orang-orang para pengikutnya tadi tuh. Nih di ayat 21 surat Ibrahim. Gitu.
Jadi para pengikutnya itu nanti mengadu tuh. Wah, dulu kan waktu di dunia kami mengikut kalian. Tolong dong selamatkan kami nih dari azab Allah gitu kira-kira kan. Fahal antum an mugnuna anna min azabillahi min syai'. Maka mereka pun menjawab. Lihat jawaban mereka apa? Jawaban para pemimpin yang diikuti. Qalu, mereka pun berkata, lau hadanallahu lahadainakum. Sama saja bagi kita. Maaf, mereka menjawab masih di sini. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Kata mereka begitu jawabannya. Kalau Allah memberi petunjuk pada kami bisa memberi petunjuk kepada kalian. Yaitu i'tarafu al-ana annal hidayata biyadillah wa aqarru bidzalik walakinna dhalalna fa'adlalnakum. Maknanya begini Pak, mereka yang diikuti waktu di dunia itu mengatakan, mereka saat itu mengaku bahwa hidayah itu di tangan Allah, dan mereka mengakui itu gitu ya, dan mereka menyatakan, sayang kami juga dulu itu tersesat sehingga kami menyesatkan kalian. Maaf ya, kami nggak bisa nolong gitu berarti ya. Kalau saja Allah dulu memberi hidayah pada kami, pasti kalian akan juga mendapatkan hidayah. Sayang, kami dulu itu tersesat waktu di dunia, ya. Sehingga kami pun membuat kalian tersesat karena kalian menjadi pengikut kami. Mohon maaf, kami nggak bisa nolong kalian. Ya, tidak bisa tuh. Walakinna dhalalna fa'adlalnakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataupun bersabar, kita tidak mempunyai tempat sama sekali untuk melarikan diri. Udah meratapi nasib mereka bersama-sama akhirnya tuh, ya. Sama saja kita mau mengeluh, kita mau mengadu, kita mau mengeluh ataupun bersabar, nggak ada tempat sama sekali untuk melarikan diri dari apa? Dari siksa Allah maksudnya, ya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hari ini nggak ada bedanya kita mau mengeluh ataupun mau bersabar. Min makhrajin min hadzal azab wala mahraba. Tidak ada tempat berlari dari azab ini. Ya wahuna yaqumu iblisu khatiban fihim bima akhbara ta'ala anhu. Nah, nanti setelah itu iblis, setan muncul tuh, datang kepada mereka dan akan berkata. Nah, kita lihat dulu kira-kira dalam tafsir yang lain apa keterangannya nih tentang ini, ya. Ada keterangan begini Pak, katanya ya. Mereka mengatakan di dalam neraka, ta'alau najza' fayajza'una 500 amin fala yanfa'uhumul jaza'. Dalam keterangan Imam Muqatil di dalam tafsir Imam Al-Baghawi,
dikatakan bahwa mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka itu mengatakan, ayo yang jadi pengikut kami dulu waktu di dunia, sini kemari, ta'alau najza'u, ayo kita sama-sama mengeluh, mengadukan nasib kita yuk. Lalu mereka pun mengeluh selama 500 tahun lamanya, dan tidak bermanfaat sama sekali keluhan mereka. Lalu mereka pun mengatakan, ta'alau nasbir, ayo coba kita bersabar yuk. Waduh, mereka mencoba bersabar di neraka, Pak. Yuk, kita sabar deh. Yuk, sabar. Mereka pun bersabar selama 500 tahun. Fala yanfa'uhum, maka kesabaran mereka pun gak ada gunanya. Tidak sama sekali meringankan siksaan mereka. Maka ketika itu mereka pun berkata seperti pernyataan di ayat tadi, sawaun alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Ternyata sama saja, kita mau mengeluh ataupun bersabar, tidak ada tempat berlari bagi kita dari azab Allah. Itu ya. Keterangan lain dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi disampaikan bahwa ada keterangan bahwa penghuni neraka itu meminta pertolongan kepada para penjaga neraka. Ada nih Pak di surat Al-Mu'min ayat 49. Salah satu keterangannya, para penghuni neraka meminta bantuan, meminta pertolongan kepada para penjaga neraka. Wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam. Surat Al-Mu'min ayat 49. Dan orang-orang yang ada di dalam neraka mengatakan kepada para penjaga jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Apa yang mereka minta? Wahai para penjaga neraka, tolong berdoalah kepada Tuhan kalian agar dia meringankan siksaan kami 1 hari saja. Ya Allah. Orang-orang yang ada di dalam neraka, yang merasakan akibat dari perbuatan mereka di dunia, meminta tolong kepada para penjaga neraka. Wahai para malaikat penjaga neraka, tolonglah kami, berdoalah kepada Tuhan kalian, tolong ringankan siksaan kami 1 hari saja. Ada tuh Pak di surat Al-Mu'min itu ayat 49. Maka ditolak oleh para penjaga neraka itu dengan mengatakan, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah dulu waktu di dunia utusan-utusan yang diutus kepada kalian oleh Allah belum datang kepada kalian, menyampaikan keterangan-keterangan tentang kebenaran memangnya? Dan mereka pun menjawab, bala, tentu. Maka penjaga neraka pun akhirnya mengatakan, ud'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya kalau begitu silahkan kalian minta aja sesuka hati kalian, mau minta apapun silahkan. Tetapi permintaan orang-orang yang kafir kepada Allah tidaklah ada kecuali berada dalam kesia-siaan, kesesatan tuh. Nggak ada gunanya kalian meminta. Ya. Sampai ketika mereka sudah putus asa nih Pak,
Para penghuni neraka udah putus asa, nggak dapat bantuan dari para penjaga. Mereka mengadu kepada pimpinan penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Di surat Az-Zukhruf ayat 77. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Kata mereka, udah nggak tahan merasakan siksaan, udah mengadu kepada para penjaga neraka. Tuh, penjaga yang lain selain Imam Malik ditolak, dibantah. Akhirnya mereka mengadu kepada malaikat Malik. Wahai Malik, tolonglah agar Tuhanmu itu mematikan kami saja. Jangan biarkan kami seperti ini, tersiksa, hidup tidak, mati tidak di neraka. Seperti itu Pak, ya Allah. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Tolonglah, minta kepada Tuhanmu wahai Malik, matikan saja kami. Itu. Imam Malik tidak memberikan jawaban sama sekali, katanya Pak. Fala yujibuhum samanina sanah. Malaikat Malik tidak menjawab mereka selama 80 tahun. Yang 1 tahunnya itu adalah 360 hari. Yang 1 harinya adalah 1000 tahun. Selama itu dibiarkan mereka tuh, sampai kemudian menemui mereka lagi dan mengatakan, innakum makisun. Kalian semua akan tetap tinggal berada di sini. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi jangan sampailah ya nasib kita nanti di akhirat itu berada di neraka. Ya. Sungguh tidak akan kuat kita. Tidak akan kuat. Ayo, mari kita lihat ayat berikutnya apa. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Maka berkatalah setan ketika hisab telah diselesaikan. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Baru ngaku tuh pas setan. Nanti di akhirat ngaku di hadapan manusia-manusia yang sering mengikutinya itu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar, sedangkan aku dulu menjanjikan kepada kalian, tapi aku ingkari apa yang kujanjikan itu. Karena yang menjanjikan kesenangan melalui maksiat itu adalah setan. Dan akhirnya nanti setan pun mengakui di hadapan mereka, apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar dulu waktu di dunia itu. Dia tidak mengingkari janjinya. Sedangkan apa yang aku janjikan itu aku ingkari. Aku bohong dengan janji-janji itu. Tuh kata setan. Maka jangan mau dibohongi sama setan. Ya. Ya Allah. Jadi setan ini mengatakan, nah yang dimaksud setan di sini katanya adalah iblis, Pak. Musuhnya Bani Adam dan musuhnya Nabi Adam. Ketika sudah diputuskan hisaban, dimasukkan ahli sorga ke dalam sorga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka.
baru dia si iblis itu mengatakan bahwa Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Apa janji Allah itu? Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, jauh dari perilaku syirik dan perbuatan dosa, akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan orang yang kufur serta berbuat syirik dan berbuat maksiat kepadanya, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazabnya. Sedangkan aku menjanjikan kepada kalian, ya, bahwa apa yang Allah janjikan dan diancamkan itu tidak benar. Dulu itu yang dibisikkan oleh setan, oleh iblis itu. Itu yang dibisikkan oleh dia. Apa yang dijanjikan Allah surga neraka itu enggak benar. Itu cuma khayalan. Enggak benar itu. Enggak ada kenyataannya. Itu semua bohong. Aku ingkari janjiku kepada kalian dulu. Wa kuntu fi zalika kadziban alaikum mugarriran bikum. Dulu aku berbohong kepada kalian karena mau menipu kalian. Tuh. Jujur iblis juga ketika itu, ya. Walaupun dia tukang bohong. Jujur dia mengatakan, aku bohong dulu kepada kalian itu. Ya Allah. Di akhirat baru nanti dia mengatakan itu. Di dunia sampai nyawa, ya, berpisah dari badan, iblis setan tidak akan berhenti menjerumuskan kita agar kita menjadi temannya di dalam neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Gimana? Di sana. Di sana. Makanya tadi yang seharinya 1000 tahun. Jadi mereka di dalam neraka mencoba mau ngeluh terus begitu. Selama 500 tahun itu. Ternyata nggak ada gunanya, nggak ngaruh. Mencoba juga bersabar. Ya, sabar dalam neraka, ya. Mau bagaimana? Sabarnya. Astagfirullahalazim. Udahlah. Ayo, ya. Kita jadikan, kalau kemarin-kemarin kita masih kadang-kadang mengikuti bisikan setan itu. Ayo, mulai hari ini kita nyatakan, ya, jadikan dia musuh yang nyata. Musuh yang nyata, Pak. Ya, karena jelas permusuhannya. Jelas sekali permusuhannya. Insyaallah. Jangan pernah diikuti bisikannya, ya. Jadi pada saat nih yang membuat kita lupa dengan hakikat dunia, bahwa dunia ini hanya sementara, tempat persinggahan, dan tempat tinggal kita adalah akhirat, itu adalah setan. Sehingga kadang-kadang kita merasa malas untuk beribadah. Kadang-kadang tergoda untuk mencari kenikmatan dunia ini. Kenikmatan yang sesaat. Rela buang waktu untuk hal yang sia-sia. Iya. Padahal kalau digunakan untuk ibadah akan kelihatan buahnya nanti di akhirat. Tapi setan membuat kita nggak sadar. Akhirnya 1 jam joget-joget, karaokean, nyanyi-nyanyi. Misalnya, contoh nih, terbuang waktu sia-sia. 1 jam habis. Ada gunanya? Ada, seneng hatinya. Setelah itu galau lagi. Ya, galau lagi. Habis waktu sia-sia. Makanya Imam Al-Ghazali itu, Pak, menuntun betul kita. Coba deh cari bukunya Bidayatul Hidayah, ya. Itu beliau menuntun.
Dari mulai bangun tidur sampai nanti kalau masih punya waktu setelah sholat duha sampai zuhur itu jangan sampai kosong. Kalau bisa gunakan untuk nambah ilmu. Kalau nggak bisa gunakan untuk berbagi manfaat dengan yang lain. Kalau nggak bisa gunakan untuk zikir, baca Quran. Kalau nggak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Intinya jangan kosong dengan aktivitas yang sia-sia. Itu pilihannya tuh. Ya. Kalau ada waktu setelah duha sampai zuhur itu gunakan untuk nambah ilmu. Kalau nggak bisa untuk zikir, baca Quran. Kalau nggak bisa juga untuk berbagi manfaat dengan sesama. Ya. Bantu orang fakir, bantu orang miskin, bagi manfaat. Yang punya uang berbagi dengan hartanya, yang nggak punya berbagi dengan tenaganya. Nggak bisa juga, bekerjalah untuk menafkahi keluarga, niatkan ibadah. Intinya jangan ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa makna. Ya, seperti itu Pak. Masya Allah. Sayang soalnya, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. 1 jam kita buang, dia nggak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa kembali, ya Allah. Jangan seperti nasibnya nelayan yang nemu mutiara itu. Masih ingat kan? Itu harusnya dia mengumpulkan emas permata yang banyak karena terlena dengan makanan dan tempat tidur sampai lupa kan? Lupa untuk mengumpulkan itu. Yuk, kumpulin bekal Pak. Gitu. Waktu kita tinggal sebentar. Rata-rata yang hadir di sini, waktu yang tersisa itu tidak akan lama lagi. Yang sudah lewat 50 tahun, sisa hidupnya mungkin tidak akan selama umur yang sudah dilewatinya. Ya. Yang sudah lewat 50 tahun, sisa hidupnya itu kecil kemungkinan masih 50 tahun lagi. Paling cuma puluhan tahun lagi. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, atau bahkan lebih singkat dari itu. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ayo, manfaatkanlah sisa waktu ini untuk sadarkan diri kita bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Jangan pernah ikuti bisikannya. Ya. Ayo mulai kumpulkan bekal kita. Cukuplah bersenang-senang di dunia ini. Puluhan tahun kemarin itu kita habiskan waktu sia-sia. Allah Maha Pengampun kalau kita mau tobat. Jangan putus harapan dan putus asa. Sudah terlanjur saya mah, udah sampai setua ini. Ya, terlanjur dari dulu waktu muda udah biasa maksiat. Kayaknya kalau tobat juga nggak bakal diterima. Nggak ada cerita begitu. Ya, nggak ada cerita seperti itu. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sepenuh langit bumi ini sekalipun, rahmat Allah dan ampunannya masih jauh lebih luas dari itu. Ya, ayolah kita manfaatkan. Kita nggak tahu tahun ini apakah masih akan kita lewati, atau jangan-jangan kita akan berakhir di tahun ini. Kita nggak tahu. Mumpung masih di awal nih, ya, perhitungannya kalau kita mau ngitung Masehi ini, mumpung masih di awal. Ya, kalau Hijriah mah udah pertengahan kan. Ya, kalau mau ngitung Masehi begitu, mumpung masih di awal, kita tidak tahu apakah ini tahun masih akan kita lewati, ketemu tahun baru berikutnya, atau Allah akan mengakhiri hidup kita di tahun ini. Wallahu a'lam.
Oleh karena itu, ayo kita persiapkan. Kita persiapkan. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Supaya saat malaikat maut datang menjemput kita, kita dalam kondisi siap untuk berangkat. Tidak ada beban meninggalkan dunia ini. Ya? Iya, tidak ada beban. Karena yang ada beban saat dijemput oleh malaikat maut hanyalah orang-orang yang bekalnya belum cukup. Merasa belum cukup bekalnya, maka dia minta tangguhkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, Tuhanku, tidakkah engkau beri tangguh sebentar saja? Beri saya waktu sebentar aja. Saya mau jadi orang baik, saya mau sedekah. Bisa enggak? Kira-kira ditangguhkan? Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Bahkan jangankan begitu, Pak. Kalau seandainya malaikat maut terlalu baik pada kita, terlalu baik sampai misalnya malaikat maut itu memberitahu sama kita 1 hari sebelumnya, Pak, waktu Bapak tinggal sehari besok ya, nanti lusa saya jemput, siap-siap. Ya Allah, Pak, gimana, Pak? Kalau seandainya malaikat maut ngasih tahu begitu gitu, waktu Bapak tinggal sehari besok ya, nanti lusa saya jemput loh, siap-siap. Kira-kira masih enak makan gak, Pak? Hah? Udah gak bakal berangkat kerja kan, udah pasti datang. Waduh, bontang panding ke sana kemari, cari teman minta maaf keliling gitu. Yang masih ada hartanya dibagi-bagi semua, banyak sedekah itu. Nah, sehari lagi saya, sehari lagi saya, tak maaf ya, itu banyak sedekah kemana-mana. Pertanyaannya, cukup nggak itu waktunya? Hah? Cukup nggak waktunya sehari untuk menumpuk kebaikan di situ? Nggak cukup, Pak. Nggak akan cukup waktunya. Ya, nggak akan cukup. Apalagi masalahnya malaikat maut nggak ada yang begitu. Ya, semua mendadak dan mengejutkan. Itu. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang terkejut saat malaikat maut datang. Ayolah, kita tunggu kedatangan malaikat maut dengan terus bertobat dan menambah amal kebaikan. Jangan menunggu kedatangannya baru kita mau tobat dan mau berbuat baik. Telat. Telat. Kenapa? Karena nanti semuanya akan terbuka. Semua akan nyata. Tadi lihat, yang sudah terlanjur mengikuti orang-orang yang dianggap menurut mereka akan menyelamatkan nanti di akhirat, nyesel kan? Kalau tahu dulu kami dapat hidayah mah pasti kalian juga selamat. Sayang, ternyata kami itu tersesat. Maaf ya, kami nggak bisa nolongin kalian begitu. Kita sama-sama di neraka. Astagfirullah. Nggak ada gunanya. Kita mau ngeluh, kita mau sabar juga, nggak akan bisa kita selamat dari neraka ini. Sampai-sampai setannya juga jujur kan akhirnya tuh. Nih lihat yang belum ketemu tadi yang baru ya. Surat Ibrahim ayat 21. Coba lihat, baca di situ. Setannya pun jujur, Pak. Si tukang bohong itu mengatakan, ya apa yang Allah janjikan dulu di dunia kepada kalian itu benar adanya. Sedangkan apa yang aku janjikan itu bohong. Aku menipu kalian. Ya, aku menipu kalian. Ya Rabbi. Kenapa sih ayat ini nggak ketemu ya pas kita baca Quran? Bukan nggak ketemu, kitanya nggak ngerti. Karena nggak pernah dikaji begini kan? Baca-baca aja kita lewat.
Ya, soalnya kita baca Quran ngejarnya cari pahala aja. Iya. Yang paling sering kan Yasin itu. Ya, kita jadikan buat modal cari pahala itu sampai keriting bukunya juga. Iya, jadi Al-Quran itu jangan hanya digunakan untuk modal kita cari pahala. Dibaca, dipelajari setiap ayatnya, pasti kita akan dapat petunjuk di situ tentang kehidupan ini. Ya, pasti. Ya Allah. Lumayan kan? Sampai surat Ibrahim ini saja. Ya, kita dapat banyak itu, banyak sekali. Ya, lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi ya. Apalagi ayat lanjutannya? Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Masih perkataan setan ini. Apa kata si setan? Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadap kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku sekedar menyeru kalian lalu kalian mau mengikuti seruanku. Salah kalian, jangan salahkan aku, gitu kata setan tuh ya. Kenapa kalian mau mengikutiku dulu? Artinya sultan tuh alasan di situ, Pak. Saya nggak punya alasan apa-apa di hadapan Allah. Jangan salahkan saya loh. Gitu, dengan kata lain tuh setan ngomongnya, Pak. Jangan salahkan saya, hei manusia. Saya nggak punya alasan apa-apa di hadapan Allah. Saya dulu cuman ngajak kalian, kalian aja yang mau. Astagfirullahalazim, enak banget ngomongnya tuh setan ya. Aduh, coba sekarang ngomongnya begitu. Aduh. Kalau di dunia ditabukin tuh setan ya. Lihat lanjutannya apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Bener kan apa yang saya sampaikan tadi? Jangan kalian mencela diriku, celaklah diri kalian. Enak aja. Aduh, berlepas diri tuh setan, Pak. Ya, kita nggak bisa nuntut di hadapan Allah. Nah, ya Allah, gara-gara setan tuh saya jadi sesat begini nih. Setannya udah duluan ngomong tadi. Apa yang Allah janjikan benar tuh. Yang aku janjikan bohong, aku nipu kalian. Aku nggak punya alasan di hadapan Allah. Aku cuma ngajak, kalian aja yang mau. Awas ya, jangan nyela aku loh. Ya, cela diri kalian sendiri. Astagfirullahalazim. Enak banget ngomongnya tuh setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cela aku, cela diri kalian tuh. Ya Allah, ternyata ya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Aku tidak dapat menjadi penolong kalian dan kalian juga tidak dapat menjadi penolongku. Udah, kita sabar aja, sama-sama di neraka kita. Ya. Setan ini masih perkataannya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kata setan masih, sungguh aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Tuh. Jadi ketika manusia menyembah berhala, ketika manusia memuja-muja selain Allah, itu hakikatnya mereka sedang menyembah setan karena mengikuti bisikan setan. Makanya setan nanti mengatakan begini, dulu aku itu tidak membenarkan tuh perbuatan kalian seperti itu tuh, membuat sekutu bagi Allah. Kalian memuja, kalian menyembah yang lain selain Allah. Dari dulu aku mengingkari perbuatan kalian itu, tapi sengaja aku biarin aja.
Kan begitu berarti? Diprank tuh sama setan, ya Allah. Ya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih nanti di akhirat, ya Allah. Jangan tertipu oleh setan, ya. Ayo. Ya. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Setelah Allah memberikan gambaran tentang penghuni neraka, selalu begitu Al-Qur'an, ya, selalu begitu, Pak. Karena yang baca Quran ini adalah manusia yang diberi akal dan bisa berpikir, supaya dengan akalnya dia mikir gitu. Kira-kira nasib saya pengen pilih yang mana ya? Yang jadi pengikut setan kayak tadi, yang akhirnya bernasib pasti menyesal mereka tuh sudah mengikuti setan. Atau jadi orang beriman yang waktu di dunia banyak didiskriminasikan, banyak dicela, dilecehkan, kadang-kadang direndahkan. Gitu? Kadang-kadang bahkan tidak senang nasibnya, kurang beruntung daripada orang-orang yang tidak beriman. Lihat ayat berikutnya, ayat 23 surat Ibrahim ini. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang sabar mereka dalam keimanannya, sabar mau bangun pagi-pagi sholat subuh, sabar tiap waktu datang ke masjid berjamaah, sabar tiap Ramadan mau puasa, nahan haus nahan lapar, sabar mengumpulkan uang cuma untuk berangkat ke tanah suci. Gitu. Sabar membagi-bagikan hartanya yang Allah berikan itu. Di mana mereka berada? Mereka nanti dimasukkan ke dalam sorga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di dalam sorga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nggak diberikan gambaran yang lebih dari itu. Hanya begitu gambarannya. Tapi kita sudah tahu seperti apa surga, karena banyak ayat yang menjelaskan itu. Kata Rasul, surga itu kenikmatannya adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah hati kita membayangkannya. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Jauh sekali dibandingkan mereka yang tadi berada di sorga. Ya, berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Cobalah kita berpikir, Pak, betapa sayangnya Allah. Allah cuma minta kita sholat itu dari mulai kita balik sampai mungkin umur kita 70 tahun saja, 80 tahun saja, 60 tahun saja. Hanya selama itu Allah minta kita sabar untuk sholat, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk puasa di bulan Ramadan dan menjaga amal baik lainnya. Cuma puluhan tahun kita ibadah kepada Allah, tapi balasannya abadi di sorga selama-lamanya, merasakan nikmatnya sorga. Ya Rabbi, biizni Rabbihim, dengan izin Tuhannya, tahiyyatuhum fiha salam,
penghormatan mereka di dalam sorga adalah salam. Itu satu sama lainnya, termasuk juga sambutan para penjaga sorga. Malaikat penjaga sorga akan menyambut para penghuni sorga dengan ucapan apa? Salamun alaikum bima sabartum, gitu ya. Selamat untuk kalian ya, karena kalian udah sabar dulu. Selamat ya, selamat. Karena kalian udah sabar. Sabar puluhan tahun mau sholat, sabar puluhan tahun mau menahan haus dan lapar gitu. Ayolah Pak, ya waktu kita cuma sebentar lagi kok, ya jangan sampai kalah sabar dengan setan. Sabar banget setan itu Pak, menggoda kita, menjerumuskan kita. Tidak pantang menyerah setan itu. Maka jangan kalah sabar dengan setan. Ya, jangan kalah sabar dengan setan. Bagaimana nggak sabar Pak setan itu? Begitu dengar azan dia kepanasan, kabur lari terbirit-birit, sampai terkentut-kentut kata Nabi kan? Kepanasan itu. Tapi dia selesai azan, datang lagi, balik lagi Pak. Begitu iqomat, kabur lagi dia kepanasan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lari lagi tuh setan, terbirit-birit lagi. Selesai iqomat, datang lagi. Astagfirullahalazim, ya Allah. Pantes ya, begitu kita Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram, yang diingat bukan Allah itu. Lupa saya, sendal kulit tadi taruh mana tante? Begitu masuk masjid sendal kulit barunya lupa ditaruh di tempatnya. Itu langsung ingat sendalnya, nggak khusyuk tuh jadi sholatnya itu. Aduh, ntar kalau hujan gimana saya? Banyak sekali yang diingat bukan Allah. Setan itu. Pinter banget setan ya. Padahal nanti mengelak dia, cari alasan dia. Jangan salahkan aku loh. Celalah diri kalian sendiri itu. Ya, Masya Allah. Coba dibaca kembali nanti di rumah ya, ayat ini nih. Kalau perlu sampaikan kembali kepada anak-anak kita nih. Kenapa? Karena inilah kenyataan dan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa setan, iblis nanti di akhirat akan jujur mengatakan di hadapan manusia tentang tipu dayanya. Gitu. Di sini ada, kita ketemu nih. Surat Ibrahim ayat 21 sampai 23. Ya. Sampaikan kembali, Pak. Ya. Coba ajak tuh anak istri kumpul habis maghrib atau habis subuh. Sebentar sini, sebentar, kumpul. Kita baca ayat ini. Nih, lihat. Surat Ibrahim ayat 21 sampai 23. Kemarin Bapak habis ngaji. Oh, kan masih ingat. Kalau besok mah. Kalau minggu depan mah kan udah lupa. Ya? Iya, masih ingat nih, mumpung masih ingat. Sampaikan lagi. Nih, baru ngaji nih, tadi siang. Nih begini nih ayatnya nih, lihat tuh, baca nih, ya, iya, siapa tahu tuh anaknya dapat hidayah, tuh yang suka nongkrong mulu itu, dan ngikutin setan kan berarti, bahwa nanti ternyata setan akan berlepas diri dari manusia itu, tidak mau tanggung jawab dia. Ya Allah, jadi apa kesimpulannya kita lihat? Dari 3 ayat ini, yang pertama menjelaskan bahwa taklid dan mengikuti bukan uzur bagi pelakunya di sisi Allah. Uzur itu apa? Alasan. Taklidnya taklid buta.
Pokoknya ngikutin orang, ngikutin aja, apalagi tadi. Pokoknya patokannya saya suka. Hati-hati. Ya. Jadi mengikuti siapapun jangan alasannya hanya karena saya suka. Tapi ikuti seseorang itu karena saya yakin dia benar. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan bahwa setan dialah yang disembah selain Allah. Karena dialah yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah dan menghiasinya untuk menipu manusia. Gitu. Bahkan mungkin sebahagiannya ada yang mempertuhankan hartanya, uangnya, jabatannya. Nah, apapun itu yang membuat mereka tersesat siapa? Setan. Maka artinya pada saat kita melakukan semua kesesatan itu, secara tidak langsung kita sudah menjadikan setan itu sebagai sesembahan kita. Makanya setan nanti baru mengakui, aku ingkari perbuatan kalian itu dulu. Ketiga, menjelaskan bahwa ilmu Allah meliputi sesuatu yang belum terjadi. Karena percakapan yang ada di ayat tadi menggambarkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi sesuai yang digambarkan di ayat tadi. Jadi ini berita ini tentang yang gaib, Pak. Apa yang akan terjadi nanti di akhirat ketika manusia dimasukkan ke surga dan ke neraka. Kalau mau tidak percaya silahkan, tidak ada yang maksa kok. Tapi buat kita yang beriman, tidak ada yang lebih benar dari apa yang disampaikan Allah. Karena isi Al-Quran ini murni wahyu dari Allah. Nggak ada campur tangan Nabi Muhammad. Nggak ada karangan manusia di dalamnya. Ini murni wahyu dari Allah. Pasti benarnya. Kebenarannya 100% bukan 50%. Gitu. Karena ini adalah firman Allah. Ya, nggak percaya sama, silahkan, tidak ada paksaan, ya, untuk percaya. Itu. Kalau mau tidak percaya, ya silahkan. Ya. Keempat, ancaman bagi orang zalim dengan azab yang pedih. Dan yang kelima, amal itu tidak memasukkan manusia ke surga, kecuali ia disifati hanya sebagai sebab saja, tidak lebih dari itu. Sebab intinya orang masuk ke surga itu tadi biizni rabbihim, dengan izin Allah, ya, karunia dari Allah kita masuk surga itu. Ya Allah, ya Rabbi, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Ibrahim ayat 21 sampai dengan 23. Alhamdulillah. Aduh, sampai lupa tuh kopinya saya. Udah. Monggo silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia itu dia tetap beragama. Tetapi dia kan berkaitan dengan setan tadi. Iya. Ya, kalau mengikuti setan dalam perilaku perbuatan maksiat, nah tergantung maksiatnya, tingkat maksiatnya seperti apa. Kalau sampai tingkat maksiatnya itu yang bisa menyebabkan dia kufur, ya keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti mendatangi seorang dukun, bertanya sesuatu, membenarkan apa yang dikatakannya, bahkan meyakini bahwa dia termasuk orang yang mengetahui perkara gaib. Nah, kalau ada keyakinan seperti itu, kufur dan syirik perbuatannya. Keluar dari Islam,
dan syirik menyekutukan Allah. Kenapa? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tapi kalau cuma datang, bertanya, percaya, tapi nggak yakin kalau si dukun itu mengetahui perkara gaib. Bahkan dia juga tahu, dukun itu tahu karena dia dapat informasi dari khodam, jin tuh. Tahu misalnya. Nah kalau yang begitu, ya, itu ada sebagian ulama mengatakan tetap kufur. Tapi ada sebagian lagi mengatakan dosa besar, tapi tidak dianggap kufur, keluar dari Islam. Tapi hanya dosa besar. Kalau cuma nanya aja, iseng gitu, penasaran. Nah, siapa yang bertanya kepada Arraf? Arraf itu Pak, orang yang katanya punya kemampuan bisa mengetahui barang yang hilang, barang yang dicuri, umpama begitu, barang-barang yang tersembunyi. Nah kita tanya, siapa yang datang kepada Arraf kata Nabi, lalu dia bertanya, sebatas nanya saja, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Berarti kategorinya apa? Dosa besar. Tidak kufur, tidak keluar dari agama, tapi dosa besar. Itu ya. Nah, jadi tergantung tingkatannya nih, ngikutin setan tuh ya. Jadi, kalau cuma hanya mengikuti dalam tingkat maksiat-maksiat yang kecil, itu seperti apa? Ya, jelalatan matanya itu, lihat yang menarik-menarik itu padahal aurat itu kan dosa kecil masuknya. Ya, itu tidak. Nah, bahkan kalau dosa-dosa yang kecil begitu masih ada harapan bisa dihapus dosanya dengan amal soleh. Gitu, dengan amal soleh. Kita sholat, kita wudhu, ya itu bisa terhapus Pak. Ya. Oh ya udah gampang kalau gitu ya. Sering-sering aja sholat, sering-sering wudhu. Nggak usah ragu-ragu kalau mau berbuat maksiat. Kalau nganggap remeh, nggak jadi kecil lagi nanti dosanya, ya. Karena nganggap remeh, oh ternyata gampang, dosa kecil mah, asal kita sholat diampuni loh, asal kita wudhu diampuni, lalu nganggap remeh akhirnya, jadi nggak remeh lagi dosanya, ya, jadi nggak remeh lagi. Kalau tobat sebesar apapun dosanya, asal tobatnya betul-betul tobat, insya Allah diterima. Ya, diterima Pak. Asal satu, matahari belum terbit dari barat. Kedua, ruhnya belum sampai di tenggorokan. Selama belum dua kondisi ini, siapapun yang bertobat dari maksiat dan apapun dosanya akan diterima oleh Allah. Ya, walaupun dosa besar. Walaupun dosa besar. Tapi kalau yang hubungannya dengan manusia, nggak cukup tobat kepada Allah, harus minta maaf. Nah itu beratnya itu, ya, minta maaf. Ya Allah. Dan jangan bawa-bawa setan kalau minta maaf ya. Maaf ya, saya tadi tergoda sama setan. Setannya aja mengelak nanti di akhirat tuh. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.